sobat guys, dua road bike di depan kita ini adalah seri tertinggi dari road bike Element. Mengikuti jejak dari Camp Bike, di 2025 ini Element semakin berani nih. Kita perkenalkan, ini dia Element Curve 11. Oke, ini dia first look dari Curve 11 Speed, dua warna dan dua size. Ini dia, dusnya tuh gede ya, jumbo, sama kayak dus Camp sama dus Java. Ayo kita buka. Jadi ini kabarnya sudah 90% terakit. Nah, bener aja. Karena untuk bagian handlebarnya ini sudah terpasang. Wow, yang artinya ini dia udah full integrated dan udah full clean look ya. Sisa kita belum pasang, itu cuman ban depan sama saddle aja. Itu dia sekilas untuk unboxing experience Curve 11 alias Curve 11 Speed terbaru. Nah, di depan kita sudah kedua warna yang tersedia kita rakit nih, dan langsung kita mendekat. Yang pertama warna netralnya, warna hitam glossy ketemu dengan warna hitam doff. Jadi ini dia full black ya, dari belakang sampai depan dengan kombinasi corak-corak silver hologram nih. Jadi kalau kena sinar dia akan ada rainbow-rainbownya sedikit. Cakep ya. Hitam memang nggak pernah salah, warna netral. Sebelahnya ini adalah warna green beige, di atasnya ini green disebut radiant green. Jadi ini dia glossy, ada glitter-glitter di dalamnya, mewah banget. Ketemu dengan warna beige ya, yang glossy juga di bawah. Dengan coraknya banyakkan warna putih nih, ada hitamnya juga ya di atas ini. Ini kalau misalnya lihat realnya, kedua warna dan looks dari overall sepedanya bener-bener mewah dan ganteng banget. Dan Curve 11 ini adalah sepeda breakthrough dari Element. Kenapa begitu? Karena banyak perdana di sepeda ini. Pertama ya, Element memperkenalkan road bike dengan clean look pertama mereka. Jadi full kabelnya masuk semua, yang artinya itu juga sudah pakai drop bar integrated. Nih, nyambung begini nih. Terus yang kedua, ini road bike mereka yang pertama sudah pakai rem hidrolik. Ini hidroliknya juga tipe yang kencang tuh ya, space-nya banyak, dia ngegigit banget. Yang ketiga adalah road bike pertama yang pakai hub TA. Tuh, dia pakai dari hub Solon ya, depan belakang. Dan yang terakhir, yang keempat adalah dusnya. Jadi ini pertama kali Element pakai 90% terakit begini, seperti yang tadi kita udah lihat di unboxing ya. Sangat memudahkan banget karena kita tinggal pasang ban depan, lalu saddle pakai kunci L, setting-setting rem dan gigi sedikit, dan langsung bisa dipakai goes. Tentu di sini kita akan bahas tuntas detail dan spesifikasi dari Curve 11 ini. Tapi untuk garis besarnya dulu, Curve 11 dia berbahan dasar full aluminium alloy. Dan dengan harga dan spesifikasinya, ini bisa disandingkan dengan Camp SR3 atau dari Java ada Siluro 6 Top. Yang mana sekarang kedua tipe itu udah sold out. Pas banget, Curve 11 ini akan hadir sebagai penggantinya. Jadi seperti apa detailnya? Langsung kita mulai. Let's go! Sebelumnya untuk tipe Element Curve 11 ini adalah road bike all-rounder. Kita akan mulai bahas dulu dari bagian atas untuk kokpitnya yang sekarang udah clean. Nih, jadi udah nggak nampak lagi kabel-kabelnya karena semua udah dimasukin lewat bawah sini lalu disebar ke bodinya. Sekarang untuk bagian handlebarnya, ini dia pakai integrated ya, yang artinya udah nyambung sama stemnya. Untuk ukurannya, stemnya di 8 cm, lalu lebar atas di 4,5 cm, sedangkan untuk drop ujung ke ujung itu di 41 cm. Nah, ini dia keluarannya dari Luce ya, full black, polos aja, bahannya aluminium alloy. Terus ini menarik juga di bagian sini karena ini dia modelnya agak pendek ya. Beda sama road bike yang lain, ini paling cuma 8 cm. Nah, mendekat untuk bar tape-nya sekarang udah yang rapih punya nih. Ini dia modelnya tebal-tebal, keras gitu ya. Di bagian bawah sini ada juga, ini udah ada slot untuk masukin bar fly untuk speedometer ke depannya. Drifternya 2x11 speed, keluarannya dari Sensa Team Pro. Nih di depan ada tulisannya lagi. Dan Sensa Team Pro ini dia masuk ke jajaran Sensa yang premium. Jadi shiftingnya itu enak banget ya. Nah, ini di backgroundnya dikasih karbon motif gitu biar keren. Dan di atas ini ada HRD, Hydraulic Road Disc, karena memang dia udah hydraulic disc brake ya. Dan tadi udah kita sebut yang mana ini feel-nya tuh kayak kenceng banget. Nih space-nya masih banyak sehingga ketika kita ngerem tuh feel-nya tuh pakem. Dan ini untuk Sensa masih kasnya, dia klik kecil untuk turunin gigi dan klik lebih dalam rasanya 2 klik itu dia baru naik. Untuk bagian head tube depan ini berbeda dengan versi-versi Curve sebelumnya, yang mana ini sekarang dia bentukannya dikasih lekukan sedikit nih.
Lalu cuman di depan ada tulisan E ini elemen ya, bukan E-nya Cervelo. Untuk forknya berbahan alloy sehingga dia lebih rigid. Lalu di bagian atas pun dia sudah tapered. Nah, dari luar kita kelihatannya ini lebar, tapi kalau dari bagian depan ini dia pipih ya. Selain itu teman-teman bisa lihat untuk tire clearance-nya ini masih lumayan ya. Dan kalau lihat dari luar ini dia minimalis, yang mana ini cuma mengikuti warna dasar frame dan ada satu stiker aja nih. Next untuk wheelsetnya, ini dia pakai 700C velg alloy double wall dengan tebal 3 cm. Ini dia keluaran dari Ion Spinner dengan ban luar 700x28C dari Swallow Daily Tire. Nah, ini masih upsizeable banget ya karena di atas nih masih lebar banget nih. Terus untuk bagian tengah yaitu hubsnya ini dia sudah true axle. Pertama kali dari Element. Ini dia 32 hole depan belakang dan sudah bearing ya. Nanti di belakang kita cek juga jangkriknya. Keluaran dari Solon, dan untuk teman-teman yang nanya ukuran TA-nya, ini bisa di screenshot tabelnya. Bentukan frame-nya masih khas dari Curve sebelum-sebelumnya, dan ini sekali lagi adalah road bike all-rounder. Kita langsung mendekat aja, ini dia Curve with alloy race geometry. Ya, dia berbahan dasar alloy, namun setiap sisinya sudah dibikin smooth welding sehingga sudah tidak ada lagi lasasan yang terlihat. Nih ya, rapih banget, carbon look nih jadinya. Terus ini adalah warna radiant green. Ini secara close up ya, dia glitter-glitter warna hijau full glossy. Ini eksklusif banget warnanya, secara real ini benar-benar cantik ya. Akan lebih menyala lagi kalau di bawah sinar matahari atau di bawah sinar cahaya. Nah, di bagian depan ada lagi sedikit corak garis-garis dan ada tulisan Curve 11. Bagian daun tube-nya di sini dia modelnya agak segi 4 ya. Dan pertemuannya di sini nih dari hijau glitter ketemu dengan beige polos ya. Di bagian bawah ada tulisan Element ya, di bagian beige-nya aja. Terus di sini ada slot untuk butter cage, tapi ini hanya satu ya, di sini nggak ada nih. Lanjut lagi, ada size frame di bagian seat tube. Terus ini ada CRVD Curve. Ini ada logonya juga. Lalu di bagian belakang sudah tidak ada lagi. Nah, paling di bagian sini nih ada kombinasi hijaunya sedikit ya dan putih. Sadelnya didudukin enak banget nih, dia lebar bawaannya dan bisa dilihat ini empuk banget. Full polosan aja warna hitam. Di bagian seat postnya dia alloy, lalu untuk seat clampnya ini cukup unik ya, ada bolongan sedikit, naik turunnya pakai L4. Setelah disetting, shiftingnya aman banget, lancar jaya semuanya. Dan ini mesinnya kita akan mulai dari bagian paling depan. Nih, cranksetnya udah menarik perhatian dari awal, keluaran dari Luce. Ini dia modelnya ketutup begini, terus dia ada armnya 4. Modelannya bener-bener kayak Shimano, cakep loh ini. Terus dia kelihatan juga premiumnya di bagian chainringnya. Jadi ini bukan besi, tapi dia kayak alloy komposit begitu ya. Ukurannya di 52 dan 36T. Terus ini ngomong-ngomong dia sudah dapat pedal juga, standar aja untuk pedalnya begini nih ya. Chainnya keluaran dari KMC 11 speed. FD-nya dari 105 ya. Ini dia bukan yang brace on punya. Ini bisa diatur naik tingginya. Lalu di bagian belakang pun juga RD 105 11 speed ya. Dia pakai sprocket kaset 11 sampai 28T. Beralih ke sebelah kiri dan ini dia warna full black. Selalu kalau black never fails. Tentunya dari sisi kiri ini masih clean look ya, nggak ada kabel yang keluar sama sekali. Langsung kita lihat ke bagian kalipernya. Di sini dia keluarannya dari tim Pro juga nih, dari Sensa. Jadi baik kaliper dan juga rotornya itu sama. Mereknya ada di sebelah sana tuh. Jadi di sini dia full hydraulic ya, bukan semi. Modelannya juga cakep, dikasih warna sedikit. Dan untuk rotornya perfect circle. Ini dia ukurannya 160 mm. Ini dia tadi untuk TA-nya. Jadi untuk TA dia dari Guinea. Perpaduan black glossy ketemu dengan warna hitam Dove dan ditambah lagi silver hologram untuk list-listnya. Nih paling kelihatan itu di bagian bawah sini nih, elemennya cukup besar ya. Kalau yang hitam ini, bagian atas dia glossy aja, nggak ada glitter-glitternya ya. Terus kalau dari atas pun juga sama, tuh. Jadi ini full hitam polos, pekat. Dari atas ujung bawah sampai ujung depan. Ini dia untuk bagian curve-nya. Dan sama untuk size 50, dia punya butter gauge hanya satu slot ya. Jadi kalau mau pasang di sini bisa pakai yang clamp.
Terus untuk sebelah kiri ada armnya juga nih, lucu. Nih BB-nya dia modelnya yang di luar. Nah, terakhir ini tadi kita miss sedikit, yang mana untuk di bagian atas ini ada tulisan curve lagi ya. Dan juga baru kita lihat untuk kaliper belakang dia flat mount sama seperti depan. Demikian, itu dia untuk full review Element Curve 11. Sebuah road bike breakthrough dari Element Bike yang kita harap bisa menjadi langkah untuk inovasi-inovasi ke depannya. Bukan hanya pada industri sepeda ya, tapi untuk industri lain, untuk pabrik lokal terutama, biar semakin berani nih. Kayak Element Bike yang habis rilis Curve 11, sebuah road bike yang banyak perdananya. Overall ini sepeda hampir perfect ya. Dari segi looks, ini udah dikasih looks mewah, clean look, jadi kelihatan ini seperti sepeda premium yang mahal. Dari segi warna pun juga cantik-cantik ya, nggak ada yang gagal. Dan dari segi spesifikasi pun ini nggak kaleng-kaleng. Sudah 2x11 speed Shimano 105, lalu hubnya udah TA dengan pengereman yang sudah hidrolik. Satu-satunya yang menjadi PR nih, kalau memang teman-teman cari road bike buat performa, nanti kedepannya ban luarnya bisa di-upgrade, tentunya makin ngacir. Bahas soal sizing, terdapat dua pilihan, S48 dan juga M50. Jadi ini teman-teman bisa pause dan screenshot tabel berikut ini untuk mengetahui geometri dan rekomendasi tinggi badan. Nah, kalau misalnya dirasa reach-nya kurang cukup, ya di sini teman-teman bisa maju mundurin sadelnya ya, atau bisa mainin di drifternya untuk naik atau turunin. Detail udah, warna dan size udah, tinggal bobot dan juga harga. Yang mana kedua ini sama-sama di angka 10. Pertama dari segi bobot dulu. Ini dia dengan full alloy, full bike tadi kami timbang di angka 10,8 kg. Ya. Sedangkan untuk official release price dari Element Curve 11 adalah 10.150.000. Wow! Dengan dua pilihan warna, kalian tim green atau tim black, silahkan taruh di kolom komentar. Dan dua pilihan size sudah bisa teman-teman dapatkan di link di bawah. Semua marketplace kami tersedia ya, mulai dari Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp kalau mau beli atau mau tanya-tanya. Kalau mau datang ke toko offline kami juga bisa ya. Dan ngomong-ngomong kami sudah buka cabang di Pamulang, jadi buat warga Tangsel, Depok, dan Bogor bisa datang lebih dekat. Ya, ada dua, satu di Tangerang, satu di Tangerang Selatan. Mau cek unitnya, silahkan. Sekian dulu untuk video kali ini. Tentunya kolom komentar terbuka untuk saran, opini, dan tanggapan kalian mengenai Element Curve 11 yang adalah road bike tertinggi Element sampai saat ini. Ya, semoga video ini bermanfaat. Kita ketemu lagi di next video. Jadi terima kasih. Salam gue ceria hari ini.